Kan tadi kuliah itu penting ya. Nah, saya mau tanya itu adalah tips dan trik untuk memilih kampus dan jurusan. Apakah selalu harus negeri? Atau mungkin swasta juga ini? Atau gimana nih menurut kalian untuk menimbang-nimbang gitu untuk memilih sebuah jurusan atau sebuah kampus? Ada yang bisa itu nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast kita Insecure. Ini sesi curhat. Dari curhat jadi kenal lebih dekat. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman dari Shoji Goes to Campus. Nah, ini mahasiswa semua ya. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya dari yang sebelah sini nih. Assalamualaikum, nama saya Acuan Senjaya Sasmita dari angkatan 23, Seman Soji tentunya. Dari ITB, sekarang di ITB Fakultas FMIPA, jurusan belum ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Dimas, MST dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Kimia. Perkenalkan, saya Kira Nurrohana dari angkatan 23 di Universitas Brawijaya, jurusan Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Christina Delviamanik dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Jadi di kampusnya macam-macam ya. Ini 3 orang dari Bandung, 1 dari Brawijaya. Ya. Malang. Ya, Oke. Gimana dari kapan di Bandung atau lagi libur? iya lagi libur Lagi libur. Oke. Sampai kapan? sampai Februari nanti. Oh, jadi masih ada waktu ya Iya. buat ini. Oke, sebelumnya ini mau tanya-tanya dulu nih. Ini kan dari Shoji Goes to Campus. Nah, sebelumnya itu kan namanya Shoji Goes to PTN ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus berubah nama jadi Shoji Goes to Campus. Mungkin banyak dari wargi Shoji yang belum kenal apa sih itu Shoji Goes to Campus. Ada yang bisa ngejelasin nggak? Oke, ini dari saya ya. Sebenarnya ya, Shoji Goes to PTN mulanya itu dibuat untuk mempermudah informasi perihal siswi di Seman Satu Soreang untuk mendapatkan informasi lebih jauh lagi perihal perkuliahan, perihal dunia kampus gitu, seperti itu. Dimana di dalamnya itu aktif membuat konten seperti konten kampus tour gitu, atau informasi-informasi seputar kelanjutan studi setelah Shoji ini, seperti itu. Nah, alasan kenapa Shoji Goes to PTN ini berubah, yang semulanya dari Shoji Goes to PTN menjadi Shoji Goes to Campus, karena kami menyadari bahwa Shoji Goes to PTN ini terlalu branding kepada PTN gitu, terlalu hanya merangkul PTN gitu, cenderung terlihatnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu kami ingin mencoba untuk merangkul lebih banyak lagi alumni gitu, menjadi Shoji Goes to Campus, karena kampus general sekali kan ya, tidak hanya PTN. Jadi mereka yang di AKO, AKMIL, ataupun kedinasan, ataupun di kampus swasta bahkan ya, itu bisa kami rangkul gitu, seperti itu. Oke, akunnya apa sih? Bisa di Ya, bisa dicari di Instagram Shoji Goes to .campus. Kalau untuk orang tua murid, siswa atau alumni yang nyari-nyari info bisa DM atau gimana komunikasinya? Oke. Sebenarnya Shoji Goes to Campus ini tuh sudah aktif ya sejak zaman Shoji Goes to PTN dari 2022, di mana siswa-siswi itu ada yang aktif juga bertanya di Shoji Goes to Campus, dan admin Shoji Goes to Campus akan aktif juga memberikan feedback seperti konsultasi untuk kelanjutan studinya gitu, entah itu mungkin untuk menentukan jurusan di jalur SNBP ataupun di SNBT, seperti itu. Oke, nah menarik nih, kan Shoji Goes to Campus nih. Boleh diterangin nggak kalau zaman bapak nih ya, pas waktu dulu
kuliah itu jurusan itu jalur itu hanya cuma ada 2 apa 3 gitu. Jadi ada SNMPTN, SBMPTN, sama dulu itu bidik misi. Nah kalau sekarang itu gimana ini jalurnya? Ya, Masih sama atau ada perbedaan? sebenarnya untuk jalur ini itu ada sedikit kesamaan dan perbedaan ya tentunya. Dari tahun ke tahun ada evaluasi seperti itu. Nah, untuk tahun sekarang ini jalur masuk kampus yang utama itu yang memang dikelola oleh pemerintah. Yang pertama itu ada SNBP, yaitu Seleksi Nasional berbasis prestasi. Yang kedua ada Seleksi Nasional berbasis tes gitu. Itu untuk SNBT ya. Jadi ada 2. Nah, yang selanjutnya itu yang biasanya udah famous itu biasanya tuh seleksi mandiri gitu. Biasanya beda-beda kalau di kampus. Per kampus ya namanya. kalau Iya, seleksi mandiri. per kampus seperti itu. Nah, untuk SNBP ini kalau dulu SNMPTN itu basisnya nilai rapot 6 mata pelajaran utama, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, dilanjut matematika, kimia, biologi dan fisika gitu. Seperti itu untuk SNMPTN. Tapi untuk SNBP ada perubahan ternyata di mana semua mapel itu masuk gitu ke perhitungan gitu. Tapi tentunya ada pembobotan tersendiri di dalamnya. Mungkin lebih detailnya mah nanti ada mungkin ya postingan atau konten tentang itu mungkin. Ya, tentunya kami Oke, akan ditunggu ya. Oke, selanjutnya nih. Ini kan kampusnya beda-beda nih. Kampusnya beda-beda. Pertanyaan mah simpel sih, tapi kadang suka menggelitik ya. Penting nggak sih kuliah itu? Penting. Nah, siapa yang dulu mau jawab? Boleh? Kalau dari aku, kuliah itu penting banget karena dari kuliah kita bisa dapat ilmu baru, relasi, dan nggak semua privilege itu bisa didapetin di luar kampus. Banyak banget yang kita dapetin di dalam kampus gitu. Jadi menurut aku kuliah itu penting banget. Penting banget. Kalau atau Ya kuliah itu kan sebenarnya kita di SMA misalnya itu kan keilmuan kita kan masih umum kan. Nah pas di kuliah itulah kita bakal menspesialisasikan keilmuan kita. Ada yang mau jadi fisika, ikut fisika, ada yang bisnis, ada yang mau kehutanan, kedokteran. Nah itu kita menspesialisasikannya di kuliah nanti. Walaupun ada juga di SMK. SMK itu juga menspesialisasinya lebih awal gitu ya. Nah makanya SMK kan ada yang dapat gelar D1, artinya itu juga setengah kuliah juga pada akhirnya. Jadi lebih ke ini ya skillnya mungkin Iya. ya. Oke. Nah, Hard skillnya gitu. hard skill ya. Oke, ini juga ini unik nih. Ini Atur ini juara Olimpiade kimia. Kimia apa sih kak? Astronomi. Waduh lupa. Astronomi tingkat 3 nasional ya. Peraih medali perunggu. Oke. Nah, ada nggak sih privilege khusus gitu kalau misalnya Atur nih sebagai seorang lulusan Olimpiade ini ya, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Seharusnya ada. Seharusnya ada. Kenapa nggak dapat? Nah itu ya sistemnya sih entah bagaimana, apakah nilai saya kurang atau bagaimana, tapi seharusnya sih dapat, soalnya kan 50% juga kan bisa dapat prestasi ya, dan kebanyakan anak OSN itu SNBP-nya dimudahkan, tapi ya itu takdir dari Allah juga. Artinya Allah menyuruh saya berjuang lebih jauh lagi di SNBT. Nah, akhirnya Menang juga. tetap aja masuk ya. Kalau masuk juga. kalau pada dasarnya ilmunya udah Ya, nempel dan- ya pasti masuk juga ya. Dan mungkin lebih puas juga SNBT. Balas dendam nih. Oke, gitu ya. Nah, balik lagi ke sekarang ke acara Hari Day 2024 yang barusan dilaksanakan. Secara keseluruhan gimana? Puas atau ada, aduh deket nih kayaknya tadi ada yang kurang nih atau gimana? Boleh diceritakan? Kalau dari aku puas, tapi masih ada yang kurang. Kurangnya dari mana? Kurangnya dari persiapannya kurang banget karena kita ngedadak terus banyak miskomnya sama banyak pihak juga. Kadang
pihak yang ini maunya gitu, yang ini maunya gini, jadi agak pusing. Terus kadang kita telat dikasih info gitu. Cuman aku puas karena dari tahun kemarin ada ini Progres ya? iya progres. Lebih tertata, mungkin terkonsep ya Iya. kayaknya. Oke, jadi untuk karir day ini Bapak pribadi jujur kalau untuk lihat, meskipun tadi juga ada gejala alam ya, tiba-tiba hujan, pagi-pagi hujan besar gitu, tapi dilihat dari animo peserta, dimana tadi kita udah jam segini masih banyak aja tuh yang nunggu tuh. Iya. Ya, itu menurut saya dari itu aja udah menjadi sebuah prestasi buat kalian. Jadi memang karir day ini memang dibutuhkan banget gitu. Nah ini ngomong-ngomong, ini kerja sama Soji Gostu kampus juga ini? Ya, sebenarnya Soji Gostu kampus ini mencoba untuk memberikan gagasan penggebrakan karir day ini gitu loh. Jadi yang sebelumnya memang belum ada rencana untuk karir day, kami coba untuk follow up, dan ternyata BK-nya memang berencana juga untuk memfollow up kami di sana, dan di sana kami coba komunikasikan lebih lanjut, di mana kami tidak hanya melibatkan Soji Gostu kampus, tapi kayak semua alumni yang ada di 2022-2023 coba kami komunikasikan bersama gitu. Jadi bukan komunikasi yang sepihak gitu. Ya, tapi ya memang harus ada campur tangan alumni ya untuk ini, karena kalau alumninya langsung yang jadi pembicara atau narasumber, kayaknya anak-anak lebih termotivasi ya. Oke, ini karir day 2024. Tadi juga hujan. Tadi saya sempat pesimis nih, karena apa? Acara mulai jam 7, kayak kehujanan nih, datang jam 7:15. Lihat, aduh di jalan tuh udah macet, gak mungkin ya kayaknya bakal rame. Ternyata rame ya, alhamdulillah gitu. Dan gak banyak acara maksudnya tuh kan biasanya selingan musik atau apa. Ini semua full ya, kalau kata ini mah omongannya daging semua nih. Nah dari sini nih kira-kira kedepannya nih, kan mungkin kalian juga tambah naik tingkat kuliahnya, mungkin akan tambah sibuk ya. Nah, gimana nih supaya gagasan Soji Gostu kampus dan juga karir day ini untuk tahun depannya bisa lebih baik? Apakah dari sekarang udah mulai nunjuk-nunjuk atau udah mulai lihat nih, kayaknya ada nih junior saya yang kira-kira bisa itu, atau gimana? Ada ini nggak? Sebelumnya saya kan angkatan 2022 ya, tentunya udah tingkat yang lebih tinggi lagi, maksudnya itu udah tingkat lanjut lah. Nah tahun depan kan udah mulai sibuk dan bahkan udah mungkin deket-deket ke TA juga kan. Nah yang ngomong D4 atau D3? Saya ITB S1. S1, jadi masih 2 tahun lagi ya? Iya. 2 tahun terus, maksudnya tuh sebentar lagi udah mempersiapkan untuk TA gitu kan. Nah di sana kan saya pun sadar ya, ini memang udah waktunya angkatan-angkatan selanjutnya untuk meregenerasi gitu ya, seperti itu. Maka dari itu kemarin pun di komunikasi angkatan 2022-2023 saya udah mencoba untuk follow up dan mengumumkan open recruitment kepengurusan Soji Gostu kampus, di mana nanti Soji Gostu kampus akan menghandle karir day ini untuk tahun depan gitu. Kayak untuk ketuanya di bulan Maret gitu ya. Siapa tahu ada yang ingin nanti ketua nanti buat angkatan 23 ya, 23 sama 24 nanti di bulan Maret akan open recruitment ketua, di bulan April ring 1, terus di bulan Juli, di bulan Juli akan mulai oprek untuk keseluruhan kepanitiaan. Oke, jadi menarik nih untuk Soji Gostu kampus. Ini ada bagian organisasinya? Itu udah ada? Untuk sekarang belum ada, karena memang baru digagas 2022. Nah, namun di tahun ini, di bulan Maret ini akan mulai diadakan kepengurusan yang jelas seperti organisasi. Kayak ikatan alumni Soji mungkin ya, kayak kurang gitu lebih ya. seperti itu. Soalnya saya juga secara pribadi, angkatan saya ini berdiri sendiri gitu. 2009 itu ada ini ya, tapi nggak gabung sama angkatan yang lain. Yang mudah-mudahan dari kalian kedepannya mungkin bisa lagi menghandle yang lebih tua lagi gitu, kayaknya itu lebih keren lagi tuh kayaknya. Oke. Mau nanya nih, ini penasaran nih.
ini kan tadi banyak banget ya alumni dari tiap kampus tuh kayaknya ada dari 1 sampai bahkan ada lebih dari 10 mungkin ya tadi ada ya. Itu gimana sih cara ngerekrutnya? Itu gimana tuh cara rekrut itu semua dipanggilin satu-satu atau bagaimana? Kok bisa banyak gitu? Oke, baik. Ini mungkin kelanjutan dari komunikasi itu ya, komunikasi angkatan 2022-2023, karena kan memang harus ada yang menjembatani kan antara kedua angkatan. Gak mungkin kita cuman sepihak doang, angkatan 22 tiba-tiba mungkin kayak karena lebih senior ngelip duluan gitu, nggak bisa gitu. Angkatan 23 juga nggak bisa kayak sendirian gitu untuk nge-handle ini gitu. Maka dari itu kami coba komunikasikan karena kami sama-sama diundang oleh BK untuk ikut juga berkontribusi di Carida ini, ya kami komunikasi gitu. Terus kami coba data juga, follow up juga dari angkatan 22 sama 23 itu siapa aja yang bisa gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya memang ada universitas yang nggak bisa seperti UGM ya, karena ada UGM 23, namun berhalangan untuk hadir. Kami follow up lagi ke angkatan yang lebih tinggi gitu, yang sebelum-sebelumnya seperti angkatan 2020, 2019. Tadi ada ya 2021 ya? Angkatan 2020 dari UGM, alhamdulillah gitu. Seperti itu mungkin kedepannya semoga makin banyak partisipan dari universitas yang ada gitu. Kalau bisa mah lebih, kan tadi ada juga USU ya, Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti ada yang di Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya, bisa ikut juga. Oke, karir day. Ada nggak sih yang sulit gitu dari persiapan karir day-nya paling sulit apa? Paling yang paling sulit itu ya ngurangin miskomunikasinya. Paling kayak Gak gitu. kebayang ya, antar kampus. Tempatnya beda-beda, bahkan Brawijaya aja yang di Malang bisa ke hire gitu ya. Itu prestasi sih buat saya kalau itu. Karena memang yang paling sulit itu dalam merealisasikan ide itu adalah startnya itu. Jadi memulainya. Sama ini kayak kita juga ini, kalau podcast ini kalau nggak dimulai-mulai nggak akan mulai-mulai nih. Kedepannya kayaknya kita nanti juga di belakang layar ya, Hima itu nanti di belakang layar, nggak akan di depan layar. Kita juga sama lagi, kalau untuk open recruitment mah kayaknya matengin dulu konsep baru nanti ngerekrut gitu. Kalian juga kayak gitu kan ya, matengin dulu konsep, ada aksi, nanti oh ini nih kurangnya di sini, terus nanti baru bikin yang ini ya, apa namanya tuh konsep yang lebih matang lagi. Oke, selanjutnya nih, kan tadi seperti bilang juga tentang apa tuh namanya tuh jadi lupa tadi kebetulan apa namanya jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kan tadi kuliah itu penting ya. Nah, saya mau tanya itu adalah tips dan trik untuk memilih kampus dan jurusan. Apakah selalu harus negeri? Atau mungkin swasta juga ini, atau gimana nih menurut kalian untuk menimbang-nimbang gitu untuk memilih sebuah jurusan atau sebuah kampus? Ada yang bisa itu nggak kira-kira? Tadi negeri, PTN. Kalian mau kemana dulu? Jangan sampai kalian nyesel. Yang penting negeri. Walaupun tidak sesuai hati kita, udahlah ini saingannya mudah banget. Pokoknya yang penting negeri aja, jangan gitu. Kalau kalian punya passion kalian di swasta, ambil swasta. Walaupun kalian mungkin bisa dapat negeri, tapi tidak sesuai passion, jangan. Kalian nyesel 4 tahun ya. Iya banyak. Kalau nggak pindah jurusan. Nah itu nyesel 4 tahun ya, nyesel. kos nambah lagi. Dan mungkin tahun kedua masa SNBT lagi gitu kan, udah hilang setahun. Sama aja kayak kita tinggal kelas gitu kan. Bayangin tinggal kelas 1 tahun kebuang. Jangan gitu. Nah kalau kalian udah PTN, tapi gimana pun kalau kalian punya passion, ambil itu. Walaupun swasta, negeri, sama saja, yang penting passion dulu. Nah tapi dimanapun kalian mau milih negeri misalnya, kalian ada 2 jalur utama kan, SNBT dan SNBP. SNBP sih sesuai nilai kita ya, 3 tahun kalian berjuang, kalian tingkatin nilai kalian, nanti di kelas 3 kalian lihat gimana nilai kalian. Dari situ kalian lihat di PTN itu kalian mau pilih yang mana, sesuai passion kalian juga. Tapi ingat juga peluangnya, walaupun begitu, kalau peluangnya
jelek juga walaupun passion kalian ITB TIK tapi nilai kalian kurang mendukung. Tapi kalau kalian swasta, kalau kalian gagal juga masih ada SNBP. Kan ada habis SNBP itu kan, kalau SNBP itu kan pilihan 1 dan pilihan 2. Sedangkan SNBT bisa pilihan 1 dan pilihan 2 itu gak berhubungan sama sekali. Kalian pilihan 1 ITB, pilihan 2 Unpad misalnya. Yang Unpad itu nggak akan merasa cemburu. Beda sama tadi SNBP ya. Kalau SNBP, kalian pilihan 1 ITB, pilihan 2 Unpad bisa cemburu sama ITB. Jadi hati-hati juga dengan itu. Oke, mungkin dari aku mau nambahin tips and triknya ya. Kalau dari aku sendiri ya, dulu pas ingin nentuin nih, karena kan memang banyak banget nih jurusan tuh yang kayak aku minatin, khususnya kayak yang berhubungan dengan kimia dulu. Nah, di situ aku coba analisis dulu nih dalam waktu sebulan gitu. Aku kasih rentang waktu sebulan untuk analisis. Itu di jenjang apa? Itu di jenjang dari kelas berapa? Dari kelas 12-nya, karena kan udah mau bentar lagi mau menghadapi SNMPTN ya dulu, atau yang sekarang tuh SNBP. Nah, di situ langsung tentuin gitu kayak dalam waktu sebulan gitu. Kayak aku coba analisis gitu. Aku cari-cari referensi setiap jurusan, aku tulis satu persatu gitu. Terus yang diminati. Yang diminati dulu dan yang tidak diminati juga. Maksudnya tuh tapi yang masih masuk ke dalam nilai itu ya? Iya, yang termasuk dalam nilai itu. Oke, yang kayak realistis berdasarkan nilai, terus yang enggak realistis tapi aku pengen gitu, kayak gitu. Aku coba masukin dulu. Abis itu aku juga lihat juga prospeknya nih, prospek kerjanya kayak gimana. Aku coba lihat lagi karena prospek kerja itu penting. Betul. Jangan sampai teman-teman tuh malah menyesal gitu, kayak ternyata prospeknya nggak sebagus yang dikira gitu, seperti itu. Terus kayak lihat juga diri teman tuh kayak gimana, apakah nanti di dunia kerjanya itu cocok sama teman-teman atau enggak gitu. Terus nggak cuma dari situ, abis aku lihat juga realitanya kayak gimana nih. Oke, jurusannya udah fix kayak gitu. Terus aku lihat juga universitas-universitas atau kampus-kampus yang menyediakan jurusan tersebut gitu. Oke, aku review juga dari aku lihat juga research yang dari negeri apa aja, yang dari swasta apa aja gitu. Terus yang memang sesuai kemampuan aku, kemampuan ekonomi, kemampuan finansial untuk swasta ya. Nah, mungkin untuk negeri aku kayak coba untuk agak idealis, aku kayak ambil mana aja yang memang aku pengen dan memang menurutku bagus gitu di sana. Seperti itu aja. Oke, kan tadi ini menarik nih. Kan tadi di itu dulu ya. Jadi skala prioritas ya. Yang diinginkan dengan yang realistis dengan nilai dan realistis dengan finansial. Betul kan tadi di gitu. Nah, ketika nanti kan SNBT itu ada kuota jurusannya ya. Nah, itu kalau untuk Bima sendiri milihnya gimana jadinya? Untuk yang memasukkan jurusan-jurusan itu tadi. Bisa dibilang Kan gini, tadi kan untuk SNBT itu bisa milih satu jurusan atau hanya satu atau berapa? SNBP itu banyak jurusan atau satu jurusan? Dua jurusan. Nah, kan tadi diceritakan mengklasifikasi dulu kan jurusannya yang dipengen banget, yang realistis dengan nilai, artinya jarak titik aman, dan yang satu lagi yang aman banget selain nilai juga finansial. Terlepas semuanya itu juga tiga-tiganya harus memperhitungkan dengan prospek kerja. Nah, ketika ini udah dipilah-pilah nih, masukin jurusannya itu gimana tuh di SNBP-nya? Iya, baik. Kalau untuk Dimas milihnya apa? Kalau untuk saya dulu saya tuh ngambil yang pertama tuh ITB kedua IPB, ketiga UPI kalau nggak salah ya, keempat Polban sebenarnya. Jurusannya apa aja? Semuanya sama kimia? Keempatnya itu relate sama bidang kimia karena memang saya suka kimia. Yang pertama tuh kimia ITB, yang kedua teknologi pangan IPB, yang keempat kimia UPI, yang ketiga kimia UPI, yang pendidikan terakhir, atau nanti? yang keempat murni. Yang ketiga tuh. Yang keempat itu Polban kimia bersih gitu, seperti itu. Jadi semuanya tuh relate sama kimia. Tapi tadinya tuh saya pesimis sebenarnya, kayak ini ITB kayaknya kurang realistis karena memang belum ada alumni. Waktu itu 2021 belum ada alumni karena masih zaman Covid ya. Jadi itu resiko yang besar banget ya. Jadi saya kayak saya pengen lolos dulu di SNMPTN yang sekarang SNBP ya. Kayak aku pengen lolos deh di
di SNMPTN gitu, yang memang masih yang memang masih sesuai sama passion aku gitu, teknologi pangan sama kimia UPI gitu. Tapi di sana kayak nyoba juga komunikasi sama orang tua gitu, orang tua gimana, walaupun emang aku ngerasa takut ngebebanin, tapi kayak ngomong aja ke orang tua kayak ini gimana ya baiknya gitu. Jadi komunikasi dengan orang tua tuh penting banget karena ngelihat kesedihan mereka membackup nanti finansialnya kayak gimana gitu. Jadi kalau orang tua mampu pasti mereka bilang mampu, kalau enggak ya mereka pun bakal menyarankan gitu. Dan di situ orang tua saya memang kayak oke nggak apa-apa ambil aja ITB gitu, karena untuk dari segi UKT kayak kalau dapat berapapun bakal dicoba untuk diusahakan dulu gitu loh. Di sana saya kayak berpikir ya, oke, ambil gak ya? Kayak oke, ambil deh walaupun kurang ini tuh sebenarnya ITB itu saya merasa kurang realistis kok. Kurang realistis karena angkatan 21 tuh nggak ada yang dapat kan ya. Oke, tapi apa yang mikirin juga orang tua gitu, kayak mereka udah percaya dan aku tuh udah bilang kalau misalnya ketolak ya jangan begitu kecewa gitu loh, karena memang aku udah ngewanti-wanti dan saya dicoba menekatkan kan yang pertama kimia ITB, yang kedua teknologi pangan IPB, dan alhamdulillah tuh lolos. Nah, menurut saya pilihan kedua ini tuh penting banget. Jadi kalau bisa pilihan kedua itu harus kampus yang memang gak terlalu jauh sama yang ke satu, karena pilihan kedua pun walaupun pilihan kedua ini bisa cemburu, tapi pilihan ke satu ini tuh juga melihat ke pilihan kedua kayak seberapa serius sih nih anak gitu loh mau masuk ke jurusan kimia tuh, kayak seberapa niat gitu loh, mau ke seberapa pede masuk ke universitas yang akreditasinya tuh tinggi gitu loh, kayak gitu. Kayak jadi di situ aku milih ITB yang memang cukup bagus, dan IPB pun yang memang cukup bagus, dimana IPB teknologi pangan itu favorit. Akreditasinya juga kan. Oh gitu. Oke. Ya ini karena terbatas waktu juga. Menarik nih, mungkin nanti ada bisa tanya-tanya di Soji Goes to Campus ya buat warga Soji yang pengen nanya-nanya. Nah ini sesi pertanyaan terakhir nih. Harapan kalian buat siswa-siswi Soji yang akan melanjutkan kuliah ini apa nih dari karir dari 2024 ini? Kalau dari aku sendiri ya, harapan buat siswa-siswi Soji itu lebih lihat lagi skill diri sendirinya kayak gimana, terus kembanginnya di dunia perkuliahan, terus buat biar tahu juga kan nanti untuk lanjutnya pekerjaannya kayak gimana gitu. Kalau dari aku harapannya dimanapun kalian kuliah, belajar dengan tekun, gunakan ilmunya dengan sebaik mungkin, dan kalian terus kembangin karena ilmu itu bisa dicari di mana aja. Mungkin kalau dari aku ya, aku harap teman-teman Soji 24 ini atau mungkin angkatan-angkatan selanjutnya mungkin bisa lebih berani untuk mengambil resiko, berani untuk meraih mimpi, dan jangan takut untuk mengejar mimpi yang kata orang tuh mungkin cuman khayalan doang gitu, padahal bisa jadi realita untuk teman-teman. Harapan saya sih buat anak-anak Soji selanjutnya ya, yang penting sih kalian gunakan kuliah itu untuk belajar, jangan soal kebanggaan diri doang. Kalian kuliah itu untuk belajar, dan kalian gunakan lebih baik untuk memperbaiki hidup kalian, untuk meningkatkan derajat hidup keluarga kalian ya. Pastinya itu. Oke. Terima kasih ya udah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan tambah sukses, sehat selalu ya. Dan mungkin nanti kita bisa silaturahmi lagi di sini ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.